Pemirsa, ada seorang ustadz Salafi Wahabi bernama Piranda Andirja Abidin. Dia telah menuduh Syekh Idahram dengan segala macam tuduhan keji dan menghinakan. Melalui bukunya ini, buku berjudul Sejarah Berdarah Sekte Syiah, membongkar koleksi dusta Syekh Idahram. Pemirsa, siapakah Syekh Idahram itu? Syekh Idahram adalah sebuah nama pena. Layaknya nama pena yang biasa digunakan oleh banyak orang dalam menulis buku. Keterangan tentang siapa sosok Syekh Idahram itu telah dijelaskan pada bagian akhir buku-buku Syekh Idahram. Lalu Piranda, siapakah dia? Piranda adalah seorang ustadz berpaham Wahabi yang telah menuduh Syekh Idahram sebagai pendusta dan tukang bohong. Bagaimanakah biodata Piranda ini? Piranda Andirja lahir di Surabaya tanggal 28 Oktober 1979. Boleh dikatakan pendidikan agama Piranda di masa kecil dan remajanya sangat lemah. Baru kemudian setelah melewati masa kuliah 2 semester pada jurusan Teknik Universitas Gadjah Mada, dia banting setir untuk belajar agama dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dia mulai mengenyam pendidikan formalnya di TK Pertiwi, Sorong, Irian Jaya. Lalu SD Infres 17 Sorong, Irian Jaya. Kemudian SMP Negeri 1 Sorong, Irian Jaya. Setelah itu SMU Negeri 1 Sorong, Irian Jaya. Baru kemudian dia melanjutkan S1 di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Jadi kalau dilihat jenjang pendidikan remajanya hingga SMA, yakni hingga usia cukup besar, nampak bahwa pendidikan agama Piranda cukup lemah. Maka wajar jika pemahaman agamanya kaku seperti sebuah gelas kosong yang langsung terisi dengan satu warna. Dan langsung dia telan mentah-mentah. Jurusan kuliah Piranda pun tidak linear. Dari Fakultas Hadis, dia melompat ke Fakultas Dakwah jurusan Akidah. Informasi ini dapat pemirsa lihat di website piranda.com. Pemirsa sekalian, buku karangan Piranda ini diterbitkan oleh penerbit berpaham Wahabi bernama Nasirus Sunnah pada tahun 2012. Namun buku ini diterbitkan oleh Nasirus Sunnah ini tanpa alamat penerbit. Dalam bukunya ini, Piranda secara bertubi-tubi telah menuduh Syekh Idahram tidak punya rasa malu, tukang berdusta, sering mengigau, suka berdongeng, syiah, dan lain sebagainya dari caci maki dan sumpah serapahnya. Begitu banyak kalimat caci maki keluar dari Piranda dalam bukunya ini. Dia semakin mempertegas tuduhannya dengan menulis judul besar dalam bukunya ini sebagai berikut. Sejarah Dusta Versi Idahram, Koleksi Kedustaan Idahram, ada pada halaman 245. Lalu Dongeng Idahram, buku Idahram yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Mereka membunuh semuanya, termasuk para ulama yang ada di hadapan pemirsa. Kata dia, ternyata berisi terlalu banyak kedustaan dan manipulasi. Itu Piranda katakan pada halaman 248 dari bukunya ini. Lalu dia juga mengatakan, sungguh ini merupakan kedustaan yang sangat memalukan. Idahram benar-benar pendusta. Sungguh menyedihkan. Buku yang isinya kedustaan ini diberi kata pengantar oleh tokoh sekelas Arifin Ilham dan Dr. Said Agil Siraj. Lalu Piranda juga mengatakan dalam buku ini,
4 kedustaan lain oleh Idahram terhadap kitab Unwan Al-Majdi. Pada halaman 310 dia mengatakan seperti itu. Lalu dia juga berkata, dalam buku ini, hal ini jelas-jelas kedustaan. Entah dari mana Idahram mengambil dongeng ini. Begitu kata Piranda pada halaman 321 dalam buku ini. Lalu dia juga mengatakan 3 kedustaan Idahram atas buku Tarikh Najd pada halaman 322. Ini sungguh merupakan perkara yang sangat memalukan dari Idahram, kedustaan yang bertubi-tubi. Semua itu ia lakukan hanya karena ingin menipu, kata dia pada halaman 324 dalam buku ini. Sungguh sangat memalukan dan menunjukkan buruknya perangai Idahram yang tukang berdusta. Tidak malu berdusta 3 kali berturut-turut dalam satu tempat, kata dia dalam buku ini halaman 328. Setelah itu, untuk memantapkan kedustaannya, kata Piranda, ia atau Idahram menyandarkan semua informasi ini kepada kitab Unwan Al-Majdi. Ini jelas merupakan kedustaan besar. Idahram selalu berdusta untuk menggambarkan kekejian kaum Wahabi. Namun setelah saya mengecek langsung kitab Unwan Al-Majdi, kata Piranda, seperti biasa, ternyata Idahram sedang melaksanakan aksinya berdusta dan bertipu muslihat, kata dia dalam buku ini, halaman 330. Maka ini merupakan kedustaan yang nyata dan dongeng yang dibuat oleh Idahram. Sama sekali, nukilan ini tidak ada dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa tahun 1221 Hijriah. Dan sangat tampak kedustaan dari dongeng kreasi Idahram, kata Piranda. Lalu dia melanjutkan, sungguh memalukan Idahram ini. Suka berdongeng, tapi dongengnya tidak masuk akal. Idahram berdusta, tapi alhamdulillah, kata Piranda. Ia tidak pandai berdusta. Itu perkataannya pada halaman 332 dalam bukunya ini. Lalu Piranda berkata, demikianlah para pembaca budiman, sekian banyak kedustaan Idahram yang sempat saya cek dan teliti. Dan tentunya masih banyak kedustaan-kedustaan yang ia lancarkan. Tetapi apa yang saya sebutkan di atas sudah cukup untuk menjelaskan hakikat Idahram, sang pendongeng anti-Wahabi. Begitu kata Piranda pada halaman 333 dalam buku ini. Pemirsa, begitulah kurang lebih di antara tuduhan dan caci maki dari salah seorang ustadz Salafi Wahabi bernama Piranda. Bahkan dengan tuduhannya itu dia menjadi semakin ngetop, tidak menjadi masalah. Mungkin buku itu, ya buku yang tadi kita sampaikan, yaitu buku ini, dapat memuaskan nafsu dan keinginan kaum Salafi Wahabi dalam mempermalukan dan menginjak-injak orang yang mengkritisi mereka. Seakan-akan apa yang dituduhkan Piranda dalam bukunya itu benar. Barangkali puas rasanya hati Piranda memuntahkan semua tuduhan dan caci makinya kepada penulis yang bernama Syekh Idahram. Lalu pertanyaannya, pemirsa, apakah betul Syekh Idahram sebejat itu, bahkan sebodoh itu? Sebagaimana tuduhan Piranda dan Wahabi lainnya sebagai tukang dusta? Jawabannya ada dalam buku di tangan saya ini yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, dan buku berjudul Bukan Fitnah, Tapi Inilah Faktanya. Ini karya Syekh Idahram dalam rangka membantah atau menjawab tuduhan dusta Piranda, lalu Sofyan Khalid dan Waskita atau Waskito. Pemirsa, buku ini memuat bukti-bukti ilmiah tentang penyerangan, pembunuhan, dan pembantaian yang dilakukan kaum Wahabi dengan bersumber dari buku-buku utama kaum Wahabi itu sendiri. Dalam buku ini disampaikan bukti-bukti ilmiah tentang begitu banyaknya pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Wahabi
dengan bersumber hanya dari buku-buku utama mereka, buku-buku utama sejarah kaum Wahabi yang diakui otentisitasnya dan keasliannya oleh mereka, termasuk oleh kerajaan Saudi Arabia. Kenapa begitu pemirsa? Karena biasanya orang-orang Wahabi itu banyak berkelit atau suka mengelak. Mereka banyak alasan jika buku-buku atau bukti-bukti ilmiah yang diajukan kepada mereka bukan dari buku-buku mereka. Dengan mengatakan, oh itu dusta, fitnah. Itu kaum sefilis yang mengatakan itu, kaum sekuler, pluralis, dan liberalis. Pasti yang menulis buku itu orang Syiah. Atau mereka mengatakan, oh itu buku orang-orang kafir. Tidak bisa dijadikan dalil perkataan orang kafir itu, kata mereka. Atau dengan alasan-alasan lain yang tidak ilmiah dan sering keluar dari inti masalah. Padahal, pemirsa, sangat kecil kemungkinannya jika pihak terdakwa, pihak Wahabi, membeberkan aibnya sendiri. Biasanya mereka menyembunyikan bukti-bukti yang ada sebisa mungkin. Namun tidak begitu dengan kaum Wahabi ini. Maka semua bukti-bukti yang diajukan kepada mereka harus milik terdakwa, harus milik mereka, kaum Wahabi, dan diakui kepemilikannya oleh mereka. Maunya mereka begitu, pemirsa. Entahlah alasan apa lagi yang akan mereka katakan setelah kita menyampaikan yang hak kepada mereka dari buku-buku ulama mereka sendiri, bukan buku-buku dari ulama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka mata hati mereka dan dapat berdakwah secara arif dan bijaksana. Bukan bijaksana, bukan bijaksini. Sesuai tentunya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memaparkan lebih jauh beberapa bukti sejarah dari kitab-kitab Wahabi yang menjadi sumber referensi Syekh Idahram ini, buku bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Ada baiknya dijelaskan bagaimana kitab-kitab Wahabi yang menjadi referensi dan rujukan Syekh Idahram tersebut dalam bukunya yang tadi kita sampaikan. Dan siapa sosok para penulisnya agar menjadi terang benderang, penulis-penulis Wahabi. Pertama, pemirsa, buku berjudul Tarikh Najd. Ini bukunya ada di hadapan pemirsa. Karya Syekh Hussein Ibnu Ghanam. Ini kitabnya. Kitab Tarikh Najd ini ditulis oleh sejarawan Wahabi bernama Hussein Ibnu Ghanam, salah seorang murid dan pengikut setia pendiri Wahabi. Hidup sejaman dengan pendiri Wahabi. Syekh Ibnu Ghanam ini lahir di Ahsa, Saudi Arabia, dan wafat di Dir'iyah, juga Saudi Arabia, tahun 1811 Masehi, abad ke-18, awal 19. Kitab Tarikh Najd ini mengalami berbagai macam versi cetakan. Setidaknya 3 kali versi cetakan, terakhir diterbitkan oleh Maktabah Darussyuruk, Kairo, yang di dalamnya diberikan kata pengantar oleh cucu pendiri Wahabi bernama Abdul Aziz Al-Sheikh, yang berasal dari kota Riyadh, kerajaan Saudi Arabia. Dalam kitab ini, Ibnu Ghanam selalu menyebut Wahabi dengan sebutan Muslimun, artinya orang-orang Islam. Di saat yang sama, dia menyebut kelompok lain yang diperangi oleh kaum Wahabi sebagai musyrikun, yakni orang-orang musyrik. Padahal yang diperangi oleh mereka seluruhnya adalah orang-orang Islam, pemirsa. Pada halaman ke-7 dari buku ini dijelaskan siapa Hussein Ibnu Ghanam dan bagaimana buku karyanya ini sebagai berikut. Dituliskan dengan bahasa Arab, Kitab Tarikh An-Najd, Al-Musamma Rawdatul Afkar wal Afham Limurtad Halil Imam وتعداد غزوات ذوي الإسلام يعد وثيقة تاريخية أصيلة. Yang artinya, kitab Tarikh Najd ini
yang berarti sejarah Najd, yang dinamakan juga dengan kitab Raudatul Afkar wal Afham, yang berarti taman pemikiran dan pemahaman, yang berisi tentang aktivitas Al-Imam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan berbagai macam ghazwah Islam yang dilakukannya. Dengan penulisnya Syekh Husain Ibn Ghunnam, merupakan dokumen sejarah otentik. Disebutkan, yu'addu wathiqatun tarikhiyatun asilah. Dinilai sebagai wathiqah, dokumen tarikhiyah, sejarah asilah, yang asli, yang otentik, yang benar. Lalu juga disebutkan dalam buku ini selanjutnya, Zatu qimatin kabiratin lil bahis fi tarikh hadhihi al-bilad khilal an-nisf ats-tsani min al-qarn ats-tsani 'ashar wal 'aqd al-awwal min al-qarn ats-tsalits 'ashar lil-hijrah. Yang artinya memiliki nilai tinggi bagi peneliti sejarah negeri ini, baca yakni negeri Saudi Arabia, untuk paruh kedua abad ke-12 dan paruh pertama abad ke-13 Hijriah. Selanjutnya disebutkan, famu'alliful kitab mu'asirun lil imam al-muslih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, wa kana min atba'ihi al-muqarrabina ilaih. Penulis kitab ini, Syekh Ibn Ghunnam, hidup sejaman dengan imam reformis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia termasuk salah satu pengikut terdekat Syekh. Lalu disebutkan, walidzalika kana ta'lifuhu hadzal kitab bitalab min al-imam nafsih. Faja'a akthar ma warada fihi an musyahadah wa 'ayan wa ma'rifati syakhsiyatin wa dirayatin. Maka di sini disebutkan yang artinya, oleh karena itu penulisan kitab ini berdasarkan permintaan dari Al-Imam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Mayoritas apa yang ada dalam kitab ini berdasarkan pantauan, penglihatan, persepsi, dan pengetahuan pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disebutkan juga selanjutnya, wa min huna kanat qimatul kitab al-ilmiyah للمؤرخين وطلاب العلم مهما تختلف منازعهم ومذاهبهم وتفترق آراؤهم ومعتقداتهم. Dari sinilah keistimewaan kitab ilmiah ini bagi para sejarawan dan penuntut ilmu. Apapun kecenderungan dan mazhab mereka, dan bagaimanapun pendapat dan keyakinan mereka, sebagaimana terdapat pada halaman 7 dari kitab Tarikh Najd ini, karya Husain Ibn Ghunnam, pemirsa. Informasi barusan sangat jelas menyatakan bahwa penulis kitab Tarikh Najd, yang kitabnya ada di hadapan pemirsa ini, beliau adalah murid dan pengikut setia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan penulisan buku ini atas pesanan dan permintaan Ibnu Abdul Wahab, sekaligus atas bimbingan dan arahannya, sebagaimana kalimat itu termaktub dalam kitab ini. Lalu apa isi buku ini, pemirsa? Hampir seluruhnya berbicara tentang pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Wahabi terhadap umat Islam, yang mereka bunuh sebagai definisi menurut mereka orang-orang musyrik dan kafir. Jadi mereka membunuhnya dengan alasan karena mereka orang-orang musyrik, karena mereka orang-orang yang telah kafir. Padahal mereka yang dibunuh oleh kaum Wahabi adalah orang-orang Islam yang sholat, yang puasa, yang menunaikan zakat, bahkan yang melakukan ibadah haji. Kedua, pemirsa, yang menjadi referensi kitab Syekh Idahram adalah kitab Unwanul Majdi, karya Ibnu Bishr. Ini kitabnya. Ibnu Bishr bernama lengkap Utsman bin Abdullah bin Bishr. Dilahirkan di Jalajul, Saudi Arabia pada tahun 1780 Masehi, abad ke-18. Dan wafat pada tahun 1871 Masehi.
Beliau ini, penulis kitab ini, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Hidup sezaman dengan pendiri Wahabi tersebut, khususnya di masa akhirnya, sekitar 12 tahun. Saksi sejarah pergerakan Wahabi periode awal. Jadi, Ibnu Bishr ini sebagai saksi sejarah pergerakan Wahabi periode awal yang sering mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Dalam buku ini, pada halaman 314, Ibnu Bishr mengatakan, sebagai gambaran kedekatan beliau, Ibnu Bishr dengan Saud. Kata Ibnu Bishr pada halaman 314, وَحَجَّجْتُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَشَهِدْتُ سَعُودًا وَهُوَ رَاقِبُ مَطِيَّتِهِ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ. Artinya, dan aku Ibnu Bishr berhaji pada tahun itu, tahun 1225 Hijriah, kusaksikan Saud mengendarai tunggangannya berihram haji. Wa nahnu mujtami'una fi Namirah li salat zuhri. Kami berkumpul di Namirah untuk salat zuhur. Wa khataba fawqa zahriha khutbatan balighah. Dan dia, Saud, berkhutbah di atas punggung kendaraannya dengan khutbah yang balighah, yang fasih. Pada halaman 314 dalam buku ini. Begitu juga pada jilid keduanya dari buku ini, pada halaman 235, Ibnu Bishr berkata, Hawadis sana alaf mi'atan wa isnaini wa sittun Hijriyah. Ibnu Bishr fi Majlisil Imam Faisal. Kejadian pada tahun 1262 Hijriah, Ibnu Bishr di Majlis Al-Imam Faisal, yakni Raja Faisal. Disebutkan kemudian setelahnya, Summa dakhalatis sanah al-thaniyah wa sittun ba'dal mi'atain wal alf. Kemudian masuk tahun 1262 Hijriah, wal Imam Faisal fi asna magzahu ala ibni Haslain. Saat itu, Al-Imam Faisal, maksudnya Raja Faisal, sedang memerangi Ibnu Haslain. Walamma wasala ila majzal kama zakartu rakibtu ilaihi wa sallamtu alaihi wa akramani ahsanallah ilaihi. Ketika Faisal, Raja Faisal, dia sampai ke Majzal, sebagaimana telah aku ceritakan, kata Ibnu Bishr, aku mendatangi dan menyalaminya. Dia memuliakan aku, semoga Allah membalas kebaikannya. Lalu Ibnu Bishr mengatakan, fahadartu mujtama'ahum lidarsi ba'da salatil asri fi siwanil imam. Lalu aku menghadiri perkumpulan mereka untuk belajar setelah salat asar di kemah al-imam. Pemirsa, Ibnu Bishr selain sangat memuji-muji setiap langkah pendiri Wahabi, Ibnu Bishr selalu menyebut sekte Wahabi dalam bukunya ini dengan sebutan Muslimun, orang-orang Islam. Di saat yang sama, Ibnu Bishr menyebut kelompok selain mereka sebagai musyrikun, orang-orang musyrik, yang menurut mereka kaum Wahabi, orang-orang musyrik ini halal untuk diperangi dan dirampas hartanya. Padahal, orang-orang yang mereka tuduh sebagai musyrikun itu mengerjakan sholat, pemirsa, puasa bulan Ramadan, dan berhaji. Jadi isi kitab ini penuh dengan penyerangan-penyerangan, pembantaian, dan pembunuhan yang dilakukan kaum Wahabi terhadap umat Islam yang menolak paham mereka. Kitab Unwan Al-Majdi ini merupakan salah satu kitab utama kaum Salafi Wahabi dalam bidang sejarah, yang menjadi rujukan utama ulama-ulama mereka ketika menulis sejarah Wahabi. Buku yang telah ditahqiq, diteliti, dibenarkan, dan ditaklik, diberikan keterangan dan komentar oleh salah seorang cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang bernama Abdurrahman bin Abdul Latif bin Abdullah Al-Syekh. Buku ini diterbitkan oleh Matbu'at Darat Al-Malik Abdul Aziz, yang artinya percetakan Rumah Raja Abdul Aziz Riyadh.
milik kerajaan Saudi Arabia. Pemirsa, di sini melalui buku ini Syekh Idahram hanya ingin mengatakan bahwa buku ini benar-benar milik penganut sekte Salafi Wahabi, diterbitkan oleh pihak kerajaan Saudi dan sangat kental fanatisme kewahabiannya buku ini. Yang ketiga, pemirsa, buku berjudul Min Akhbar Al-Hijaz wa Najd fi Tarikh Al-Jabarti, karya Muhammad Adib Ghalib. Ini bukunya. Muhammad Adib Ghalib seorang penulis masa kini, pemirsa. Wafat tahun 1995 Masehi, abad ke-20. Dalam mukaddimah bukunya ini tertulis pernyataan bahwa Ibnu Abdul Wahhab atau pendiri Wahabi adalah seorang imam pembaru, al-imam al-mujaddid, yang menyebarkan dakwahnya, dakwah perbaikan penuh berkah, dakwah islahiyah mubarakah, kata Adib Ghalib, sehingga membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kemajuan Islam, kata dia begitu. Sebagai penulis sejarah dari kitab Al-Jabarti, jadi isi kitab ini sebenarnya nukilan, serpihan-serpihan dari kitab Al-Jabarti, Ajaib Al-Athar, kitabnya. Adib Ghalib dikenal sangat fanatik kepada paham Wahabi. Bukan hanya fanatik, tetapi juga membela habis-habisan. Dalam buku ini, pemirsa, dia mengatakan buku sejarah yang ia tulis ini dipersembahkan khusus untuk Yang Mulia Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Kerajaan Arab Saudi. Pujian Adib Ghalib kepada Raja Faisal dalam buku ini pada halaman 6 tertulis sebagai berikut. Ilal Qaid Ar-Ruhi Al-Batal Jalalatil Malik Faisal bin Abdul Aziz. Artinya, buku ini dipersembahkan untuk seorang pahlawan, pemimpin rohani yang mulia, Raja Faisal bin Abdul Aziz. Lalu dia mengatakan, alladzi tattajihu azhan dunya ila syakhsihi fi ma'rakatil masir al-arabiyah. Yang pikiran-pikiran dunia tertuju pada dirinya dalam perang Arab. Lalu dia mengatakan, uqaddimu kitabi, kupersembahkan untuknya buku ini. Muhammad Adib Ghalib, tertanda Muhammad Adib Ghalib. Pemirsa, cetakan pertama buku Adib Ghalib ini diterbitkan oleh Dar al-Yamamah, kota Yamamah, kerajaan Arab Saudi. Secara umum, apa yang diceritakan oleh Adib Ghalib dalam buku sejarahnya ini memiliki banyak kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Jabarti dalam kitab sejarahnya Ajaib Al-Athar. Hanya saja, pemirsa, tentu lebih ringkas, karena memang buku ini ditulis oleh Adib Ghalib dalam rangka ringkasan dari kitab Ajaib Al-Athar yang khusus berhubungan dengan Najd dan Hijaz. Najd dan Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Atau terkait erat dengan kerajaan Saudi Arabia. Lalu apa isi buku ini, pemirsa? Isinya adalah tentang peperangan dan pembantaian yang dilakukan kaum Wahabi terhadap umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, dengan menyebut orang yang dibantai ini sebagai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi sebagai jihad yang sangat Islami. Lalu keempat, pemirsa, yang dijadikan rujukan oleh Syekh Idahram dalam buku ini, bukan fitnah, tapi inilah faktanya sebagai bantahan terhadap Piranda dan ustadz-ustadz Wahabi yang lainnya, yaitu buku berjudul Ajaib Al-Athar karya Abdurrahman Al-Jabarti, yang Syekh Idahram miliki dalam bentuk elektronik berupa PDF dengan beberapa versi cetakan yang cukup beragam, namun isinya sama. Nah, Abdurrahman Al-Jabarti ini lahir di kota Kairo, Mesir pada tahun 1754 Masehi.
Dia orang Arab keturunan Eritrea Somal yang hijrah ke Mesir, wafat pada tahun 1822 Masehi. Al-Jabarti hidup sejaman dengan pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama besar sejarah asal Mesir ini menjadi saksi penyerangan-penyerangan yang dilakukan kaum Wahabi terhadap kaum muslimin di semenanjung Jazirah Arab dan Timur Tengah. Karena memang Al-Jabarti ini adalah pakar sejarah. Menurut koran Al-Jazirah, Al-Jabarti merupakan guru dari cucu pendiri Wahabi yang bernama Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Jabarti memiliki hubungan baik, hubungan erat dengan cucu pendiri Wahabi yang bernama Abdurrahman bin Hasan. Al-Jabarti juga kenal baik dengan sebagian keluarga besar Raja Saud dan sebagian keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pindah dari Dir'iyah ke Mesir setelah kehancuran Dir'iyah tahun 1233. Setelah Dir'iyah hancur, diserang oleh kerajaan Turki Utsmani, oleh kehalifan Turki Utsmani, karena dianggap sebagai pemberontak. Dalam bukunya tersebut Al-Jabarti, buku yang telah saya baca dan telah saya teliti, disimpulkan bahwa Al-Jabarti banyak membela dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abdul Wahab dalam penyerangan-penyerangannya dan pembantaian-pembantaiannya terhadap umat Islam, pemirsa, yang menurut kaum Wahabi tidak sejalan dengan Islam. Terkait itu, penulis kitab Sidqul Khabar, Sidqul Khabar, yang bernama Asy-Syarif Abdullah bin Hasan Basha, pada halaman 129 berkata tentang Al-Jabarti dalam kitab Sidq Al-Khabar. Kata Syarif Abdullah bin Hasan Basha mengatakan, Zakarul Jabarti fi Ajaibil Athar. Al-Jabarti telah menyebutkan dalam kitabnya Ajaibil Athar, wa huwa mimman yasrakh bis sana'i 'ala al-Wahhabiyyah wa taswibi mu'taqadatihim fi ghairi mawdi'in min kitabihi al-madhkur. Dia, yakni Al-Jabarti, termasuk orang yang terang-terangan memuji Wahabi dan membenarkan akidah mereka di banyak tempat dari bukunya itu. Wa kana mu'asiran lahum. Al-Jabarti hidup sejaman dengan mereka, yakni orang-orang Wahabi generasi awal. Selain kitab Unwan Al-Majdi karya Ibn Bishr, karya Al-Jabarti yang tadi kita sebutkan, pemirsa, juga menjadi kitab referensi utama bagi ulama-ulama sejarah Wahabi. Di antara para sejarawan Wahabi, pemirsa, yang menjadikan kitab Al-Jabarti yang berjudul Ajaib Al-Athar sebagai rujukan mereka adalah penulis Wahabi bernama Amin Ar-Raihani dalam bukunya Tarikh Najd Al-Hadis wa Mulhaqatihi wa Sirah Abdul Aziz As-Saud, yang artinya sejarah Najd baru dan sekitarnya dan perjalanan hidup Raja Abdul Aziz As-Saud. Begitu juga dengan Adib Ghalid, yang tadi kita sebutkan bukunya, termasuk juga di antara penulis Wahabi yaitu Abdurrahman bin Abdul Latif Al-Syekh, pentahqiq kitab Unwanul Majdi. Artinya, sejarawan-sejarawan Wahabi menyatakan keotentikan dan kebenaran kitab Ajaib Al-Athar sama dengan kitab Unwanul Majdi, sama dengan kitab Tarikh Najd karya Ibnu Al-Ghannam. Maka, pemirsa yang budiman, apa sajakah yang telah disampaikan dalam buku-buku sejarah kaum Wahabi itu? Isinya adalah tentang penyerangan, pembunuhan, dan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Wahabi terhadap umat Islam atas nama jihad. Bukan hanya itu, pemirsa. Harta benda umat Islam yang mereka perangi dijarah oleh mereka atas nama ghanimah, yakni rampasan perang. Tidak ubahnya seperti perampokan yang diatasnamakan sebagai jihad. Lalu pertanyaannya, adakah contohnya dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dalam memerangi dan membunuhi umat Islam, serta menjarah harta mereka? Sungguh, pemirsa, ajaran seperti itu tidak akan pernah ada dalam ajaran agama kita, agama Islam
yang penuh rahmat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.